Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, baik melalui channel YouTube saya, WhatsApp maupun inbox ya di akun Facebook saya. Jadi nggak ada salahnya saya coba buatkan video ya tanya jawab yang akan saya bikin secara bertahap ya. Kalau saya kumpulin itu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi kalau saya jawab di satu sesi video ya tentu nanti akan terlalu panjang ya. Jadi mungkin saya akan bagi beberapa video ya. Jadi setiap video mungkin saya ambil 4 atau sekitar 5 pertanyaan aja ya. Jadi pada prinsipnya bebas ya, bertanya apa saja yang sifatnya umum ya, atau mungkin yang sifatnya sedikit lebih khusus ya. Yang penting semuanya berhubungan dengan merpati ya, karena emang di sini saya fokusnya di merpati ya, terutama merpati tinggian ya. Jadi yang sekiranya memang sifatnya umum dan bisa saya berikan jawaban ya coba akan saya berikan jawaban ya. Cuman saya tegaskan lagi bahwa di sini bukan berarti saya suhu ya atau master ya dalam hal pengetahuan mengenai merpati, itu sama sekali tidak ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu lebih banyak hanya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman yang saya alami selama ini ya, sudah puluhan tahun bermain merpati, dan juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya saya adopsi juga dari senior-senior ya, pendahulu saya ya. Jadi pada dasarnya tidak ada ya pengetahuan murni yang istilahnya kita ciptakan sendiri ya. Pasti kita juga belajar dari orang lain juga ya. Untuk video pertama ini ya, tanya jawab ini saya ambil beberapa pertanyaan ya, yaitu yang pertama ini yang sering sekali masuk ya, dan saya juga bingung nih jawabnya sebetulnya, karena sifat pertanyaannya ini terlalu umum, terlalu luas, kurang spesifik ya. Ya, pertanyaannya simpel sebetulnya. Pak Jai, ya, saya mau tanya harga per pasangnya berapa kalau mau beli merpati ternakannya Pak Jai. Ya. Nah ini jawaban saya bahwa saya menjual merpati itu tidak ada patokan harga, ya. Karena yang menentukan harga itu sebetulnya merpatinya sendiri ya, jadi kualitas dari merpatinya sendiri. Beda merpati akan beda harganya ya. Beda usia juga akan beda harganya. Beda indukan bisa juga beda harganya ya. Sebagai contoh gini ya, merpati yang mandiri ya, piyik baru mandiri dengan merpati yang sudah siap jodoh ya, dan juga merpati yang sudah mulai dilatih ya, itu pasti akan memiliki nilai harga yang berbeda ya. Bahkan sama-sama merpati yang sudah dilatih pun, dilatih jarak baru 500 meter dengan yang sudah terbang 3 atau 5 kilo, ya tentunya harganya pun berbeda. Tetapi di sini saya menekankan bahwa bukan berarti
yang sudah dilatih jarak jauh pasti lebih mahal dibanding yang belum dilatih ya. Jadi nggak selalu juga gitu loh ya. Semua kembali ke merpatinya ya. Ada juga yang baru dilatih 500 meter bisa harganya lebih tinggi dibanding yang sudah dilatih mungkin 3 kilometer ya. Kembali lagi ke bagaimana kualitas burung itu dan seperti kinerjanya ya, terus apa berasal dari indukan yang mana itu juga sangat berpengaruh di harga ya. Bahkan indenan dari telur ya, indenan dari telur pun itu juga bisa beda-beda ya harganya. Jadi dari indukan A dibanding dengan indukan pas B ya, itu bisa memiliki nilai harga yang berbeda ya. Cuman mungkin kalau pada penasaran ya, rata-rata berapa ya? Ya nggak mesti ya, tergantung indukannya. Sebetulnya kalau indukan yang sudah apa limit ya istilahnya, produktivitasnya sudah mulai menurun ya, itu memang saya patok harga lebih tinggi ya. Itu sepasang mandiri indenan dari telur itu bisa di angka 2,5 sampai 3 jutaan ya. Nah kalau indukan-indukan yang relatif masih panjang ya produktivitasnya, itu mungkin saya bisa kasih harga di bawah itu ya. Bukan berarti jelek ya, tetapi ya itu tadi memang indukan yang masih relatif panjang produktivitasnya itu saya biasanya bisa kasih harga lebih rendah ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Jadi nggak ada patokan harga ya, makanya harus lebih spesifik ya. Sepasang itu sepasang piek mandiri atau sepasang yang sudah dilatih ya, atau gimana itu loh ya. Terus pertanyaan yang kedua, ini sifatnya ya umum sekali ya. Menanyakan, Koje, kok kalau ditelepon nggak pernah diangkat ya, jarang sekali diangkat. Iya betul ya, jadi alasannya begini. Nomor saya yang aktif itu cuma satu ya, satu, dan itu dipakai untuk semua urusan ya. Baik itu untuk urusan hobi ya, merpati ya, untuk urusan keluarga, untuk urusan pekerjaan yang lain ya, dan juga untuk urusan mungkin saya kan juga tergabung ke beberapa komunitas ya, komunitas lain ya. Nah, jadi kalau bukan sesuatu yang benar-benar urgent ya, dan penting sekali, itu saya biasanya tidak pernah saya angkat ya. Telepon itu tidak pernah saya angkat. Jadi kalau mau telepon coba kirim teks dulu lah ya ke WA ya. Kepentingannya apa gitu loh ya. Jadi ini bukan berarti saya sok penting, enggak ya, sama sekali bukan. Cuman karena memang kalau saya begitu saya menerima telepon ya, itu berarti aktivitas yang lainnya itu sudah saya tidak bisa melakukan ya. Jadi saya hanya fokus di satu telepon itu aja gitu loh ya. Sedangkan WA atau SMS ya, chat yang masuk itu banyak ya, bukan hanya urusan dari merpati ya. Jadi tapi kalau pakai teks ya, itu biasanya pasti akan saya balas ya, walaupun mungkin tidak seketika ya, karena saya juga perlu membalas dari chat saudara-saudara atau teman-teman yang lain ya. Jadi makanya kalau telepon saya biasanya nggak pernah saya angkat ya, kecuali emang benar-benar urgent, benar-benar penting, yang menurut saya penting. Jadi ya mohon maaf ya. Terus yang ketiga ya,
Nah, ini ada yang menanyakan kalau biaya melatih di panggung Mataram itu berapa ya per bulannya. Sebetulnya standar ya, mungkin hampir setiap panggung di Karangwatu itu memiliki tarif yang sama ya per bulannya. Kalau di panggung Mataram itu 150.000 per pasang ya, dan itu sudah include semua ya, sangat-sangat murah ya. Jadi sudah termasuk pelatihan ya, pakan, obat jika diperlukan ya, vitamin, jamu juga bila diperlukan ya. Dan pelatihannya rutin ya, non-stop, tidak ada liburnya, pagi dan sore ya. Kecuali memang mungkin dari tim anak kandang ya ada yang berhalangan, yaitu biasanya libur mungkin dalam sebulan ya mungkin 1-2 kali, wajar lah ya, karena mereka juga pasti ada keperluan ya, entah itu kondangan ya atau mungkin kondisi badannya kurang sehat ya, kita harus maklum ya. Tetapi kalau tidak ada hal-hal yang mereka tidak ada yang berhalangan, itu rutin ya pagi dan sore ya. Dan ini nyambung juga pertanyaannya, loh, panggung Mataram itu sebetulnya milik siapa ya. Ya ini saya jawab ya. Jadi selama ini memang ada salah kaprah ya. Jadi kebanyakan memang orang melihat bahwa panggung Mataram itu milik saya ya. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Walaupun memang di awal-awal ya panggung Karangwatu itu mulai aktif, itu saya dan teman-teman yang lain itu yang mengawali ya. Tetapi secara kepemilikan itu sebenarnya panggung Mataram itu milik bersama ya. Dan untuk kepengurusan saat ini ada saya ya, ada Pak Sigit ya, terus ada Mas Arief, ada Pak Nugroho dan Mas Lewi ya. Jadi ada 5 kepengurusan, dan sebetulnya kita itu hanya sebatas membantu mengurusi ya. Karena kita pengurus itu sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya keuntungan ya secara rupiah ya. Nombok justru malah sering ya, nombok justru malah sering ya, karena memang kita motivasi awalnya itu adalah bagaimana hobi ini bisa tetap berlanjut ya, berjalan, kita bisa menikmati hobi ini secara bersama-sama, kita bisa mengukur kualitas hasil ternakan kita ya, dan kita coba bantu ngurusi gitu loh, supaya mereka saudara-saudara kita terutama ya penghobi dari kota Jogja ini bisa ikut melatih tanpa mereka pusing ya. Ya yang pusing ya biar kita aja lah ya. Dan memang sebagai pengurus itu dibutuhkan komitmen yang kuat ya. Komitmen yang kuat, dan juga harus tahan banting ya, terutama harus mau nombok ya, karena memang kita sejak panggung Mataram berjalan ya, yaitu kita sering ya, kalau bisa dibilang sering kita itu nombok ya, para pengurus ini nombok ya. Jadi kalau memang untuk biaya operasional ada minus ya, kita gotong royong ya, kita selesaikan bersama. Nah itu adalah komitmen namanya ya. Tapi kalau tidak mau rugi ya, tidak mau rugi dan cuman maunya untung ya, ya kayaknya memang pasti nggak akan bertahan lama ya. Jadi udah jelas ya, jadi panggung Mataram itu milik kita bersama, dan kepengurusan kita itu sebenarnya adalah hanya ya membantu ngurusi gitu loh, ya membantu ngurusi. Jadi kalau ada yang beranggapan kita
mendapatkan keuntungan ya dari berjalannya panggung itu salah besar ya. Jadi nombok iya, untung nggak pernah ya. Jadi sebetulnya kalau suruh pilih lebih enak jadi member ya. Cukup bayar bulanan hanya 150.000 per pasang, sudah nggak pusing mikirin tetek bengek ya. Tapi kalau kita sebagai pengurus ini kan pusing ya. Yang ngurusi gimana caranya bisa memperoleh pakan yang berkualitas dengan harga yang murah ya kan. Bagaimana kita bisa memiliki tim ya, tim anak buah yang profesional ya, yang jujur, yang pekerja keras ya. Dan itu kan semua tidak mudah ya. Dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap burung-burung member yang dilatih di situ ya, supaya bisa tampil maksimal ya. Nah itu kita memikirkan itu semua ya. Sedangkan member kan tidak ya, cukup dia bayar ya udah, dia mikir burungnya sendiri ya. Jadi makanya kalau ada member yang terlalu banyak tuntutan ya, minta ini minta itu ya, kalau mungkin dengan penjelasan saya ini mungkin mulai bisa terbuka ya, bahwa sebetulnya itu ya milik kita bersama. Kita ini cuman bantu ngurusi ya, bantu ngontrol di lapangan ya, supaya pelatihan dan perawatan di panggung Mataram itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Oke. Terus berikutnya ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengobati merpati yang kena penyakit telo ya, atau tengeng ya. Jadi gini ya, sebetulnya yang namanya telo ya, atau penyakit tengeng yang kepala muter-muter ya, itu disebabkan oleh virus ya. Dan semua penyakit ya, baik itu unggas atau manusia ya, yang berasal dari virus ya, itu sebetulnya sampai saat ini tidak ada obatnya ya. Jadi virus itu hanya bisa dilawan dengan antibodi dari burung itu sendiri gitu loh ya. Jadi makanya kalau ada yang menjual obat telo ya, itu sebetulnya kurang tepat ya. Karena virus telo itu tidak ada obatnya sampai sekarang ya. Jadi kalau kita bicara obat itu berarti kan secara direct ya. Jadi obat itu kita masukin, dia langsung menyerang virus itu, membunuh ya. Terus burung sehat, nah itu namanya obat ya. Tetapi kemungkinan yang dijual di pasaran itu dia hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh dari burung tersebut, sehingga burung tersebut bisa melawan sendiri virus itu ya. Jadi makanya cara paling efektif ya untuk mengobati telo ya, atau mengurangi ya gejala telo ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh burung tersebut ya. Ya salah satunya adalah dengan kita berikan vitamin ya, makanan yang bagus ya, terus penjemuran yang cukup ya. Dan kalau kita bicara vitamin ini, sebaiknya kasih vitamin B kompleks yang khusus unggas ya, itu ada di pasaran. Saya nggak perlu sebutkan, yang saya tidak di endorse ya. Jadi kasih aja vitamin B kompleks yang khusus unggas ya. Dan itu biasanya untuk ayam ya, tetapi kasih ke merpati nggak apa-apa ya, tinggal dibagi 2 aja ya. Nah itu kasih aja setiap hari. Tidak menjamin ya, tidak menjamin akan sembuh 100%, tapi itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya, antibodi dari merpati itu, sehingga dia akan bisa melawan sendiri virus telo itu.
Terus satu lagi nih, ya satu lagi pertanyaannya, Koje apakah Koje melakukan cabut ekor ya untuk piye-piye ya, atau untuk ya biasanya piye ya cabut ekor itu yang. Nah, jawaban saya selama ini saya main merpati saya tidak pernah melakukan cabut ekor ya. Jadi saya melakukan cabut ekor itu hanya kalau dengan alasan ekornya itu rusak ya. Jadi biasanya bulu ekor tua ya, terus banyak yang patah ya, terus nggak rapi. Nah itu nggak apa-apa ya, kita cabut dengan alasan supaya nanti tumbuhnya rapi ya. Tetapi kalau dengan alasan lain saya tidak pernah ya. Bahkan ada yang bilang supaya nanti badannya bedah ya atau gimana. Menurut saya itu tidak perlu ya, karena katurangan terus karakter burung ya, tulangan dan sebagainya itu lebih banyak dipengaruhi oleh gen ya. Gen dari indukannya dan juga tentunya kualitas pakan pada saat dia diloloh ya, pada saat dia piye ya. Tapi kalau cabut ekor supaya badannya bedah ya, atau mungkin supaya otot sayapnya lebih kuat, itu menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh signifikan ya, karena toh selama ini saya juga tidak pernah melakukan itu gitu loh. Dan ya burungnya ya tetap terbangnya kencang-kencang juga itu loh, terbangnya ya tinggi-tinggi juga, turunnya juga kencang-kencang juga ya. Nah tetapi kalau dengan alasan supaya ekornya rapi, enak dipandang, nah itu masih masuk akal ya, masih masuk akal. Jadi prinsipnya gini, kalau Anda ingin melakukan sesuatu itu Anda harus tahu alasannya ya, jangan hanya karena ikut-ikutan ya. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi saya kira sementara ini dulu ya beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Untuk berikutnya saya akan bikinkan lagi ya video dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbeda ya. Jadi mungkin saudara-saudara sehobi ya yang ingin bertanya apapun ya, apapun itu ya, khususnya ya terutama yang berhubungan dengan merpati ya, silahkan bertanya ya. Bisa di kolom komentar ya, bisa di langsung WA saya ya, atau juga di inbox ya di Facebook saya bisa juga. Dan nanti begitu saya ada waktu luang saya akan coba buatkan video untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu selama saya bisa jawab ya. Tapi kalau saya belum bisa menjawab ya tentunya saya tidak akan jawab. Oke, saya kira itu dulu supaya tidak terlalu panjang videonya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.